kekuatan, Kau kekuatan dan perisaiku. Biarkan sore ini Batra menyembah Dia. Engkau hamba tahu Tuhan, yang ilahi Kau sudah curahkan di tengah-tengah kami. Dan biarkan sore ini kami menerima semua yang ilahi yang Kau curahkan tengah-tengah kami. Dan tidak ada yang tercecer demi nama Tuhan Yesus. Bahwa kami bisa mengaktifkan semua yang ilahi. Beracaralah tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sebelum kita mulai, nanti sebentar lagi kita akan mulai. Tema hari ini Unlimited Provision. Tuhan mau menyediakan semua yang ilahi tengah-tengah kita. Karena memang Dia Tuhan yang memberikan semuanya. Dia bukan Tuhan yang pelit dan Dia tidak pernah menjadi Tuhan yang pelit. Dia Tuhan yang mau menyediakan semuanya di tengah-tengah kita. Dan bagian kita apa sih? Bagian kita simple, tinggal bergairah saat Tuhan bergairah. Bagian kita tinggal haus saat Tuhan haus. Satu kali Smith Wigglesworth berkata seperti ini. Di tengah pelayanan dahsyat, lebih baik orang yang mimpin di depan, para pelayan siapapun itu, lebih baik orang yang belum pernah dipenuhi Roh Kudus
sepanjang hidupnya. Tapi dia berdiri dalam kehausan dan dia berdiri dalam kelaparan. Saya bilang, daripada orang yang pernah dipenuhi Roh Kudus begitu dahsyat, tapi dia menjadi sangat kenyang. Dan tidak ada ruang lagi untuk Roh Kudus bisa beracara. Bahtera, hari ini sebelum kita mulai, bolehkah saya minta, Tuhan minta, kita memulai dengan satu bahasa. Yang bahasa itu tidak pernah terlewatkan saat lawatan terjadi. Bolehkah kita memulai dengan satu bahasa. Bahasa kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Saudara, saya tahu, kita tahu Bahtera tidak sempurna. Kita jauh dari kata sempurna. Tapi bolehkah Bahtera, we give the best. Kita memberikan yang terbaik. Sebelum mulai saya mau buka satu ayat. Saudara, kalau biasanya kita suka bercanda, di junior suka bercanda, biasanya saya yang jadi korbannya, kayak suka dibully sama saudara-saudara saya. Dan setiap kali kalau saya dibully dulu suka ada bercanda, kalau dulu kata ada lelang otak, saudara. Dan kalau lelang otak, katanya otak yang paling mahal itu otak Indonesia. Kenapa? Karena sampai akhir otaknya itu 99% masih brand new in box, masih belum dipakai. Yang dipakai baru 1%. Dan biasanya kalau saudara-saudara saya bercanda, saya kena bully, saya dibilang itu otaknya Bevis pasti. Habis itu sampai mati gak dipakai. Saudara, yang paling sedih tahu apa? Waktu semua sumur ilahi yang Tuhan curahkan di tengah-tengah kita, warisan demi warisan ilahi yang Tuhan mau curahkan di tengah-tengah kita. Tapi sampai kita mati, warisan itu gak mau kita aktifkan. Saudara, di tempat ini saya bukan mau mendewakan tempat ini. Saya boleh tanya, berapa kali hamba Tuhan, bahkan bukan hamba Tuhan, Bahtera datang ke tempat ini. Dan mereka semua bilang, Bev, di tempat ini ada sumur ilahi yang aku belum pernah temukan di tempat lain. Saudara, waktu perjanjian demi perjanjian Tuhan curahkan, ada warisan demi warisan yang Tuhan mau berikan tengah-tengah kita. Tapi bagian kita apa sih? Bagian kita mau menerima semua yang ilahi itu. Simple, saat Tuhan bergairah, biarkan Tuhan bergairah. Saat Tuhan mau memberikan tisu, biarkan kita bergairah dan berkata, Tuhan aku mau tisu. Saat Tuhan mau berikan apapun, simple, biarkan kita bergairah dan Tuhan berikan apapun. Boleh kita buka di Kejadian 4 ayat 2. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Saudara, waktu kita angkat penyembahan kita, angkat apapun dan kita cuma memberikan yang sebagian kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu indah. Dia gak akan marah, dia gak akan bete, dia gak akan kesel. Dia akan terima dan berkata, terima kasih. Sekalipun kita cuma memberikan yang sebagian. Maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, tapi dahsyatnya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dan kata-kata yang dahsyat, waktu ada seseorang yang memberikan the best kepada Tuhan. Dia memberikan semuanya kepada Tuhan. Dia memberikan yang the best kepada Tuhan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Dan ayat 5 apa yang terjadi? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, dalam hidup ini, dalam roh selalu ada yang disebut hukum tabur dan hukum tuai. Kenapa banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, mereka dahsyat di awal, tapi sering kali mereka jatuh dalam kejatuhan Kain. Mereka akhirnya menjadi kecewa, mukanya menjadi muram, dan parah hatinya menjadi sangat panas. Udahlah apa-apaan Bahtera, udahlah apa-apaan Tuhan, apa-apaan lawatan, gak ada lawatan, gak ada semuanya. Percuma semua. Apa yang membuat banyak kali pelayan Tuhan menjadi kecewa dan menjadi panas? Simple. Karena mereka lupa dalam hidup ini ada selalu hukum tabur dan hukum tuai. Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang gila perfeksionis.
Tapi firman Tuhan jelas berkata, saat bait Allah dibangun oleh Salomo, semua batu yang terbaik, emas yang terbaik itu ditempel, dijadiin tabut Tuhan, dijadikan semuanya. Kenapa hanya emas yang terbaik, batu yang paling terbaik, batu yang paling indah? Kenapa? Karena di dalam DNA darah Kristus Yesus yang kita sembah, memiliki darah terbaik yang itu mengalir di tengah-tengah kita. Dan saat kita tidak mau memberikan yang terbaik dan kita memberikan seperti Kain yang sebagian yang ala kadarnya, Tuhan marah enggak? Enggak. Tapi jangan pernah marah saat ada anak-anak Tuhan yang mungkin lebih baru dari kita, tapi dia memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan yang ilahi Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Karena dia Tuhan yang begitu adil. Boleh buka di The Message-nya, Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Bahtera, ini DNA kita. Sejujurnya saya orang yang sangat suka main zona nyaman. Saya seorang yang suka main biasa-biasa, yang baik aja udah bagus. Tapi ternyata ada baik, ada berkenan, dan ada sempurna. Dan sejujurnya musuh dari kesempurnaan adalah apa? Baik. Saat orang berada di posisi baik dan mereka nyaman di situ, itu adalah musuh dari kesempurnaan. Dan inilah kata-kata Tuhan buat setiap kita. Dia bilang, if you do well, won't you be accepted? Kalau engkau memberikan yang terbaik, bukankah engkau akan diterima? And if you don't do well, dan kalau engkau gak berikan yang terbaik, sin is lying in wait for you, ready to pounce you, or to get you, you have got to master it. Dan kalau kita gak mau memberikan yang terbaik, dosa sedang mengintip depan pintu. Ini waktu Tuhan datang sebagai Bapa yang baik. Saya tahu waktu Tuhan datang sebagai Raja, apa yang dia katakan kepada orang yang diberikan talenta 5. Enyalah kamu pembuat kejahatan, ditaruh di tempat kertak gigi. Kenapa? Karena waktu orang punya talenta 5 dan dia tidak mau memberikan yang terbaik, dia cuma memberikan sebagian. Dia cuma kubur itu. Jalan sama Tuhan itu bukan tentang hasil, engkau selalu berkata seperti itu. Ada orang yang punya talenta 1. Tapi waktu dia mau memberikan yang 1 talenta itu yang terbaik di hadapan Tuhan, 1 talenta itu jadi 2. Ada orang yang udah punya 5 talenta. Tapi kalau dia tidak mau belajar memberikan yang terbaik. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, if you do well, kalau engkau berikan yang terbaik, bukankah engkau tahu, aku pasti menerimanya. Waktu engkau menabur yang ilahi, bukankah engkau tahu, aku pasti menerima yang ilahi. Waktu kita menabur hidup kita, bukankah engkau tahu Tuhan sedang memberikan kerajaan surga di tengah-tengah kita. Bahtera, hari ini sebelum kita mulai, biarkan DNA yang terbaik yang kita angkat untuk Raja di atas segala raja mengalir dalam setiap kita. Dan sore ini kita angkat yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. Takkan pernah ku Sorry. Saudara, penyembahan dimulai saat Abraham mengangkat Ishak. Dan saat Abraham mengangkat Ishak, di situ kata main hilang dalam Abraham. Abraham yang berkata ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, itu hilang semuanya. Kenapa? Karena demikian Abraham mengangkat Ishak, firman Tuhan berkata, Abraham, aku bersumpah engkau akan menjadi sangat kaya, makin kaya, kian kaya, dan makin kaya. Tapi detik itu Abraham tahu, aku boleh diberkati apapun, itu semua punya Tuhan. Tapi apa yang membuat surga bergetar? Karena Abraham mengangkat yang terbaik di hadapan surga. Dan saudara tahu indahnya kita berjalan sama Tuhan? Tuhan berkata kita adalah pelari terakhir. Dan itu paling konyol. Abraham angkat itu. Tapi waktu kita jadi pelari terakhir, berarti Tuhan tahu, nah generasi terakhir, generasi Bahtera, aku tahu engkau akan berlari lebih cepat dari Abraham. Dan satu kekonyolan yang gak mungkin, Abraham mengangkat anak. Dan kita bahkan buat angkat yang kita suka aja berat. Tapi saudara tahu indahnya pelari. Saudara, kita tidak pernah dituntut untuk menjatuhkan orang lain. Indahnya pelari,
kita akan lari lebih cepat dari siapapun. Kita balap, engkau boleh balap para hamba Tuhan, engkau boleh balap para nabi, engkau boleh balap para junior, I don't care. Yang kita tahu selama tongkat estafet di tangan kita, berlarilah begitu cepat, berlarilah begitu kuat. Sembah Tuhan, give the best pada Tuhan. Apapun yang terjadi, angkat penyembahan dengan hati yang bulat, takkan pernah ku bawa. Yesus
kasih-Mu yang membuat kami sampai garis akhir dengan sangat kuat oleh anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Overflow, overflow, more than enough, more than enough, more than